Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Dwi Irmayanti, guru matematika dari SMP Islam PB Sudirman, Bekasi. Pada saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN praktek pembelajaran kelas 8 pada materi kubus dengan tujuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning berbasis TIPEC. Peserta didik dapat menghitung dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, seperti biasa ya, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, supaya apa yang akan dipelajari hari ini dapat dipahami dengan baik oleh kalian, dan semoga ilmunya bermanfaat, serta pertemuan kita kali ini membawa keberkahan untuk kita semua. Silakan Zaki dipimpin doa. Attention. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu kami bisa belajar hari ini. Berkahi Bu Novi serta tinggikan ilmu dan derajatnya. Muliakan beliau dunia dan akhirat. Jagalah keluarganya serta fahamkan kepada kami ilmu yang akan disampaikannya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, Nak ya. Yang Ibu panggil namanya harap menjawab. Yang pertama Aditya Lukman. Akila Dia. Akila Emir. Ya, alhamdulillah berarti semuanya hadir ya, Nak ya. Kabar kalian bagaimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Berarti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, Nak ya? Sebelum dimulai, harap dicek kembali kelengkapan belajarnya. Disiapkan buku, alat tulis, handphonenya, laptop, semua harus siap di atas meja. Silakan disiapkan dulu. Pastikan semua sudah siap. Sudah? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi bangun ruang sisi datar, yaitu kubus. Lebih tepatnya nanti kita akan fokuskan di luas permukaan kubus. Nah, materi ini sebenarnya hanya mengulang ya, karena di SD itu sudah pernah kalian pelajari. Ada yang masih ingat? Masih, alhamdulillah kalau masih ingat. Ibu ingin bertanya ya, kalau kalian memang masih ingat, apa yang kalian ketahui tentang bangun ruang kubus? Ada yang tahu? Ya, silakan Zaki. Bangun ruang kubus adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai sisi 6 dan mempunyai 12 tusuk. Oke.
Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Betul tidak yang disampaikan Zaki? Betul? Sepakat semua? Bangun ruang kubus itu adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi dan 12 rusuk. Titik sudutnya ada berapa, Nak? Ada berapa? 8. Oke, ada 8. Betul ya? Nah, karena hari ini kita akan mempelajari tentang luas permukaan kubus, maka ada tidak yang masih ingat apa sih rumus luas permukaan kubus? Ya, silakan Kanzah. Oke, 6 kali S kuadrat dengan S-nya panjang rusuk kubus, benar? Ya, benar ya. Oke, alhamdulillah berarti masih ingat semua ya tentang materi kubus. Maka untuk pembelajaran hari ini, apa yang akan Ibu jelaskan akan lebih mudah dipahami oleh kalian. Setelah kita tadi melakukan tanya jawab, mengingat kembali tentang materi kubus, alangkah baiknya kita memperkuat pengetahuan dengan melihat kembali video pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Silakan disimak dengan baik, lalu diperhatikan. Mudah-mudahan paham ya dengan menyimak videonya. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, boleh menanyakan di akhir videonya. Jelas ya? Luas permukaan kubus adalah luas seluruh bidang kubus. Maka kita dapat perhatikan jaring-jaring kubus. Ternyata jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi. Maka dapat dengan mudah kita simpulkan. Cara menentukan luas permukaan kubus hanya dengan mengalihkan luas persegi dengan 6. Nah, luas persegi masih ingat? Ya, benar. Luas persegi adalah rusuk kali rusuk. Maka, rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali rusuk kali rusuk. Atau 6 kali rusuk kuadrat. Ya, sudah kita saksikan bersama-sama ya videonya. Bagaimana, Nak? Paham? Nah, perlu kalian ketahui ya, mempelajari materi kubus ini sangat penting untuk kita. Kenapa sangat penting? Karena kubus itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi otomatis ini akan sangat bermanfaat untuk kalian. Ada yang bisa menyebutkan contoh luas permukaan kubus manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Bintang. Akuarium berbentuk kubus, Bu. Misalnya akuarium berbentuk kubus yang berisi ikan hias atau yang lain harus mengetahui luas dari kaca akuarium tersebut. Oke, bisa ya. Jadi misalkan kita ingin membuat akuarium yang bentuknya kubus, maka kita harus mengetahui dulu ya luas permukaan dari kubus itu sehingga kita tahu luas kaca yang dibutuhkan tuh berapa sih? Gitu ya Bintang ya? Ya. Ya, betul ya. Ada lagi yang memberi contoh? Ya, silakan Faik. Kotak tisu. Kotak tisu bagaimana? Jadi sebelum membuat kotak tisu kita harus mengetahui luas permukaan kubus. Oke, bisa ya. Mungkin kotak tisu yang dimaksud Faik ini bentuknya kubus ya. Jadi otomatis kita harus tahu luas permukaan kubus itu. Oke, bagus. Terima kasih Faik. Ada lagi? Fatia, silakan Fatia. Ya, luas kertas kado yang dibutuhkan apakah sama dengan luas permukaan kubus? Iya, betul. Bagus ya. Berarti kalian sudah tahu manfaatnya, maka belajarnya harus sungguh-sungguh gitu ya Nak ya. Karena ternyata materi ini memang sangat bermanfaat, sangat berguna untuk kalian. Ya, di sini yang Ibu contohkan juga sebenarnya tadi sudah disebutkan ya. Mengecat dinding. Jadi misalkan kita ingin mengecat dinding kamar atau mengecat dinding kelas kita. Nah, ini kan bentuknya kubus nih. Maka kita harus tahu apa? Luas permukaannya, tapi tidak luas permukaan seluruh
kubus ya. Tapi hanya apa? Luas bidang tegaknya ya. Jadi hanya luas dindingnya kalau untuk mengecat tembok, karena tidak mungkin lantai dan atap itu ikut dicat. Selanjutnya tadi sudah disebutkan ini sama bintang ya, akuarium sama tadi sudah dicontohkan. Kemudian membungkus kado yang berbentuk kubus tadi juga sudah disebutkan oleh Fatia. Setelah kita mengetahui apa manfaat mempelajari luas permukaan kubus dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Ibu berharap itu dapat memotivasi kalian mempelajari materi ini lebih bersungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena memang ini sangat bermanfaat untuk kita, gitu ya. Nah, selain itu Ibu berharap kalian juga mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nantinya Ibu akan meminta kalian untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, melalui diskusi kelompok tersebut, Ibu berharap pada akhirnya kalian akan mampu menghitung dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan luas permukaan kubus tentunya dengan benar, gitu ya. Kemudian kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Perhatikan ini tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Metodenya sudah Ibu sebutkan tadi ya, kalian akan berdiskusi kelompok. Lalu langkah-langkah pembelajarannya, nanti Ibu akan meminta kalian untuk memahami LKPD, kemudian menyelesaikannya. Setelah itu melakukan presentasi atas hasil diskusi kalian. Nah, aspek yang akan dinilai apa saja? Kalian harus tahu. Yang pertama pengetahuan, nanti akan ada tes tulis dan sebelumnya mungkin kita akan ada latihan secara berkelompok ya. Untuk pengetahuan yang secara berkelompok nanti soalnya adalah pilihan ganda. Sedangkan untuk tes tulis individu berupa 2 soal uraian. Kemudian untuk nilai sikap yang akan dinilai adalah sikap spiritual dan sosial. Serta untuk kinerja dalam kelompok juga tentunya itu Ibu akan nilai ya. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui aspek apa saja yang akan dinilai, harap bisa bersungguh-sungguh ya. Nantinya juga Ibu akan beri stiker bintang. Nah, nanti yang lebih banyak mendapatkan stiker bintang, maka dia adalah pemenang pada pertemuan hari ini. Gitu ya. Ya nanti ada reward khusus untuk yang menjadi pemenang. Dan tidak dinilai hanya dari nilai terbaik, tetapi juga aktivitas belajar terbaik kalian, gitu ya. Nah, untuk awal Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian dengan memberikan soal pretest. Jadi Ibu berharap kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh soalnya. Soalnya hanya 2 soal tentang luas permukaan kubus. Ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silakan dikerjakan selama 10 menit ya. Ya, silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, sudah selesai? Nah, setelah kalian mengerjakan pretest, sekarang Ibu akan minta kalian mulai berdiskusi dalam kelompok. Jadi, nanti ini susunan mejanya dirubah ya, jadi berkelompok. Ibu akan sebutkan kelompoknya. Untuk kelompok 1, Fikri, Nafisya, Rahma, Faik, Hazel. Untuk kelompok 2, Akila Emir, Sajwana, Akila Dia, Hanafi, Zaki. Kelompok 3, Fatia, Pramita, Radit, Kevin, Bintang. Kelompok 4, Kanza, Frozen, Syarif, Noval Dwi, dan Fairuz Noval. Ya, silakan kalian pindah tempat duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok, berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan, bawa bukunya, bawa perangkat pembelajarannya, pindah tempat duduk, kursinya disusun. Sudah duduk berkelompok ya? Ya, sekarang Ibu akan bagikan LKPD dan materi ajar untuk kalian baca dan kalian diskusikan. Walaupun duduknya berkelompok, nanti Ibu minta kalian mengerjakan LKPD-nya, tetap menulisnya masing-masing, tetapi itu hasil diskusi kelompok kalian, gitu ya. Nah, semuanya sudah pegang LKPD semua? Sudah.
Bahan ajarnya juga sudah? Ya, sekarang waktunya kalian literasi ya. Jadi silahkan dibaca bahan ajar yang sudah saya berikan. Kemudian boleh juga buka buku paketnya, dibaca juga materi dari luas permukaan kubus, dan dipahami permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD sebelum kalian menyelesaikannya. Boleh mulai berdiskusi dengan teman jika ada yang kurang dipahami, dan juga boleh bertanya ke saya nantinya ya. Ya, silakan dimulai. Baca bahan ajar, baca buku paket, dan pahami LKPD. Silakan, Nak. Ya, sudah dibaca, Nak? Sekarang Ibu beri kesempatan untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum kalian mulai mengerjakan LKPD-nya? Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Fikri. Ini kan di LKPD aktivitas 1 kan Akila mau bungkus kotak ya Bu, berbentuk kubus dengan kertas kado. Nah, kan biasanya kalau kertas kado tuh kan dilebihin dikit untuk dilem. Itu dihitung di sini ya tuh dilebihin juga atau nggak usah Bu? Oke, ya. Nah, untuk permasalahan ini yang kalian cari hanya pas luas permukaan kotak kadonya saja. Jadi sama dengan luas permukaan kubusnya. Tidak perlu dilebihkan untuk bagian ngelem. Jadi pas-pasan di kotak kado yang dibungkus oleh kertas kado. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup jelas berarti ya? Ya, kalau sudah cukup jelas, berarti sekarang kalian sudah mulai bisa mengerjakan LKPD-nya, mendiskusikannya. Nah, tapi Ibu ingin beri tambahan kalian supaya bisa mengeksplor pengetahuan kalian lagi tentang luas permukaan kubus ini dengan GeoGebra. Perhatikan ke depan dulu. Di sini ditampilkan sebuah kubus ya, dengan panjang rusuk 1 satuan. Nah, untuk panjang rusuk 1 satuan ini yang ada di slidernya, jadi nanti bisa kalian geser-geser. Luas permukaan kubusnya adalah kan 6S kuadrat tadi ya rumusnya, maka 6 kali 1 kali 1 yaitu 6 satuan luas. Nah, nanti ketika slidernya ini digeser, jadi ketika panjang rusuknya berubah, misalkan seperti ini, jadi 3 satuan, maka ya gambar kubusnya akan menjadi lebih besar. Kemudian di bawah muncul luas permukaan kubus menjadi berapa luas permukaan kubusnya? 54 satuan luas. Nah, silakan kalian boleh eksplor sendiri untuk GeoGebra-nya. Ibu akan kirimkan filenya ya. Silakan dibuka menggunakan laptop saja, satu kelompok satu. Ya, sudah Ibu kirim. Silakan Nak dieksplor, dilihat GeoGebra-nya di laptop saja. Lalu setelah itu kalau kalian sudah paham, boleh langsung mulai mengerjakan LKPD-nya. Buat nyari banyaknya kertas kado yang kita butuhkan itu dengan cara luas permukaan kado dibagi sama luas kertas kado kan ya? Iya, benar ya, caranya seperti itu. Jadi kamu cari dulu luas permukaan kubusnya dari kotak kado itu, lalu kamu bagi dengan luas kertas kadonya. Ya, oke. Kenapa? Nah iya, kan di sini berarti luas permukaannya gimana? Ini panjang kubus 1 yang ini berarti ini Nak. Kubus 1 ini berarti panjang rusuknya A. Itu kubus ini 3A. Berarti ini N kali A. Nah, kalau panjang rusuknya A berarti luas permukaannya kan 6 kali A kali A. Nanti kita lihat persamaannya di sini. Kalau ini kan berarti 6 kali 2A kali 2A gitu. Ya, coba.
Apa yang mau ditanya, Nak? Ini cara nyarinya, Bu. Nih, ini kan untuk yang kubus 1 dilihat dari sini ya. Kubus 1 di sini berapa satuan? A. Berarti sini tuliskan panjang rusuknya A, satuan kan? Berarti luas permukaannya berapa? 6 kali? Iya, betul, 6 kali A kuadrat. Gitu. Terus ini perbandingan panjang rusuk kubus 1 dengan kubus ke N. Karena ini kan belum ya, karena ini kubus 1. Berarti kita lanjut dulu ke sini. Kubus 2. Berarti yang ini. Berapa panjang rusuknya? Ya, tuliskan nanti sini 2A. Kemudian luas permukaannya berarti jadi berapa? Ya, 6 kali 2A kuadrat itu berapa hasilnya? Ya, betul. Jadi 24A kuadrat. Nah, nanti di sini bikin perbandingannya. Gitu, antara si luas permukaan 1 dengan luas permukaan 2. Coba ditulis dulu yang ini. Nah, ini kalau seperti ini coba ya. Ini harusnya tanda kurung seperti ini, Nah, jadi kan karena beda arti. 2A dikuadratkan dulu baru kamu kali 6. Ya, apa, Nak? Baru dibandingkan. Nah, jadi ini dihitung dulu semuanya. Nah, sudah selesai diskusinya? LKPD-nya sudah terisi semua? Sudah? Ya, jangan lupa ya dibuat kesimpulannya di paling akhir tuh ada kesimpulan. Itu jangan lupa kesimpulannya juga diisi, gitu ya. Oke, kalau memang sudah, sekarang Ibu minta ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kelompok berapa yang mau presentasi ke depan? Ya, boleh kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan LKPD aktivitas yang pertama. Yang pertama, kita memahami masalahnya dulu. Dari masalah yang disajikan, kami mendapatkan yang diketahui itu panjang rusuk kotak kadonya 40 cm, ukuran kertas kadonya 48 dikali 31,5 cm, dan harga satu lembar kertas kadonya 2.000. Dan yang ditanyanya berapa banyak kertas kado yang dibutuhkan dan berapa besar uang yang harus disiapkan. Setelah kami memahami masalahnya, kami membuat perencanaannya, yaitu yang pertama-tama kami menentukan luas permukaan kotak kado, lalu menentukan luas kertas kado, dan lalu kami membandingkan luas kertas kado dengan luas kotak. Dari yang kami bandingkan itu lalu kami bagi luas kotak kado dengan luas kertas kado untuk menentukan jumlah kertas kado yang dibutuhkan. Setelah menentukan jumlah kertas kado yang dibutuhkan, kami menentukan besar uang yang harus disiapkan dengan mengalihkan jumlah kertas kado dengan harganya, yaitu 2.000. Lalu kami melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah. Luas kotak sama dengan 6 kali 40 kali 40 sama dengan 9.600. Luas kertas sama dengan 48 kali 31,5 sama dengan 1.512. Jumlah kertas sama dengan luas kotak dibagi luas kertas. 9.600 dibagi 1.512 sama dengan 6,3. Lalu kami bulatkan menjadi 7. Jadi harga sama dengan 7 kali 2.000 sama dengan 14.000. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 1, terima kasih. Selanjutnya untuk aktivitas 2, Ibu minta kelompok lain yang presentasi. Kelompok berapa yang mau presentasi untuk aktivitas 2? Kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2, kelompok 1. Boleh silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di aktivitas 2, yaitu menganalisis keterkaitan perubahan panjang rusuk dengan luas permukaan kubus. Di aktivitas juga kita lihat ada 3 kubus. Pertama kubus dengan panjang rusuk A. Jika panjang rusuk kubus itu A, artinya luas permukaannya sama dengan 6 dikali A kuadrat. Lalu ke kubus 2. Kubus 2 panjang rusuknya adalah 2A. Jadi kalau kubus dengan panjang rusuknya 2A, artinya luas permukaannya sama dengan 6 dikali 2A kuadrat. Ya, hasilnya 6 kali 4A kuadrat sama dengan 24A kuadrat. Lalu kubus ketiga, yaitu 3A. Jadi luas permukaannya adalah 6 dikali 3A kuadrat. Yang hasilnya menjadi 6 dikali 9A kuadrat menjadi 54A kuadrat. Kubus keempat, yaitu 6 dikali A. 6 dikali, rumus luas permukaannya yaitu 6 dikali N dikali A kuadrat. Yang menjadi 6 dikali N kuadrat dikali A kuadrat. Sekarang perbandingan panjang rusuk kubus 1 dengan kubus yang lain. Perbandingan panjang rusuk kubus 1 dengan kubus 2 ialah A banding 2A, yang menjadi 1 banding 2.
Perbandingan panjang rusuk kubus 1 dengan kubus ketiga ialah A banding 3A yang menjadi 1:3. Perbandingan panjang rusuk kubus 1 dengan kubus keempat ialah A banding N kali A sama dengan 1/N. Lalu perbandingan luas permukaan kubus 1 dengan kubus kedua ialah 6A kuadrat banding 24A kuadrat sama dengan 1/4 atau bisa juga 1/2 kuadrat. Lalu perbandingan luas permukaan kubus 1 dengan kubus ketiga yaitu 6A kuadrat banding 54A kuadrat sama dengan 1/9 atau bisa juga 1/3 kuadrat. Lalu perbandingan luas permukaan kubus 1 dengan kubus keempat yaitu adalah 6A kuadrat per 6 kali N kuadrat kali A kuadrat. Yang hasilnya ialah 1/N kuadrat. Dari kelompok 2 ada yang mau menambahkan untuk kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, silakan Hanafi. Jadi untuk penambahan kesimpulan aktivitas 2, jika sebuah kubus diperbesar dengan panjang rusuk N kali lipat dari kubus semula, maka perbandingan panjang rusuk kubus awal dengan kubus setelah diperbesar adalah 1/N, dan perbandingan luas permukaan kedua kubus tersebut adalah 1/N kuadrat. Beri plus untuk kelompok 2. Oke, sebelum kelompok 2 kembali ke tempat duduk, kelompok 3 atau 4 ada yang mau menanggapi? Silakan, kelompok 4. Menurut kelompok kami, presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah jelas, dan cara penyampaian dan cara memecahkan masalah di LKPD ini sudah benar dan sudah jelas, dan jawabannya sama seperti kelompok kami. Alhamdulillah, berarti sama jawabannya ya? Oke. Kalau kelompok 3 apakah sama jawabannya? Sama dengan kelompok 2? Iya, Bu. Oke, bagus, berarti paham ya? Ya, silakan kelompok 2 boleh duduk lalu balik. Demikian presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi apa yang dipresentasikan, ternyata 4 kelompok ini menjawab dengan baik ya, menjawab benar semuanya, caranya juga benar, terus jawaban akhirnya juga benar. Ibu lihat juga diskusi kelompoknya lumayan aktif ya, semua anggota kelompok itu berpartisipasi, jadi diskusi kelompoknya hidup, serta insya Allah seluruh anggota kelompoknya paham ya dengan semua materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mengerjakan latihan-latihan soalnya? Apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Tidak ada? Sudah paham semua? Berarti siap mengerjakan soal? Siap ya. Nah, untuk soal latihan yang pertama ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi kalian silakan berlatih secara berkelompok. Boleh menggunakan salah satu handphone anggota kelompok kalian, jadi boleh diskusi pada saat mengerjakan, ya. Kemudian nanti setelah itu baru kalian akan ibu berikan post test yang mengharuskan kalian mengerjakan secara individu. Paham ya? Sudah siap ya untuk berlatih? Sekarang silahkan ambil satu handphone dari salah satu anggota kelompok kalian. Sudah ibu kirimkan link kuisnya di grup ya. Silakan dibuka. Ditulis namanya masing-masing kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi gunakan nama kelompoknya saja ya. Nanti di sini hanya ada 5 soal. Kalian boleh mengerjakannya bersama-sama dengan cara berdiskusi. Kelompok 3 skornya 3.440, disusul oleh kelompok 1 2.910 dan kelompok 2 2.380. Oke, nah yang memenangkan untuk kuis ini akan dapat stiker. Pilih satu kartunya saja. Tadi kelompok 3 berarti yang pertama ya. Kelompok 3 berarti dapat 3, boleh ditempel di satu kartunya saja. Waktu di awal kan ibu bilang yang dinilai tidak hanya hasil akhirnya, tapi apa? Keaktifan kalian dalam belajar. Jadi yang tadi bertanya, yang tadi menjawab itu akan diberi stiker.
Oke, tadi yang presentasi dulu ya. Yang presentasi tadi kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian yang menanggapi dari kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 4. Berarti kelompok 1 dapat 3 lagi. Silakan ditempel. Sekarang waktunya kita membuat kesimpulan. Kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama, tapi Ibu mau ada yang mengemukakan pendapatnya untuk membuat kesimpulan ya. Oke, siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan materi hari ini? Ya, silakan Rahma. Luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi. Berarti rumusnya apa? 6 kali S kuadrat. Ya, untuk kesimpulan pertama menurut Rahma, luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi, yaitu 6S kuadrat. Benar? Ya, benar ya. Untuk kesimpulan pertama, ada yang mau beri kesimpulan kedua? Nafisha, boleh? Jika sebuah kubus diperbesar maupun diperkecil dengan panjang rusuk N kali panjang rusuk semula, maka perbandingan luas permukaan kubus semula dengan luas permukaan kubus setelah diperkecil adalah 1/N kuadrat. Ya, betul. Jika perbandingan rusuknya 1/N, maka perbandingan luas permukaannya menjadi 1/N kuadrat ya. Untuk kubus yang sebelum diperbesar atau diperkecil dengan yang setelahnya, gitu ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Kelompok lain mungkin? Ya, silakan Zaki. Sebenarnya menurut saya langkah-langkah bicara masalah matematika dalam bentuk soal cerita yang tepat, yaitu pertama memahami masalah, kemudian tentu apa yang diketahui dan ditanyakan. Lalu kedua membuat perencanaan penyelesaian masalah. Yang ketiga melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah yang dibuat. Lalu keempat mengecek kembali penyelesaian masalah yang telah ditemukan. Ya, benar ya. Zaki mengemukakan langkah-langkah menyelesaikan masalah terutama yang dalam bentuk soal cerita gitu ya. Oke, untuk hari ini sudah jelas, Nak? Sudah. Nah, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk mengerjakan soal post-test. Soal ini sama seperti soal pretest tadi, hanya 2 soal dan bentuknya soal uraian ya. Kerjakan dengan baik. Setelah ini, Ibu ingin meminta kalian untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Nah, silakan ambil handphone kalian masing-masing. Ibu sudah mengirimkan link untuk membuat refleksi pembelajaran. Nah, silakan kalian ceritakan pengalaman belajar kalian terkait bagaimana perasaan kalian untuk belajar hari ini. Terus pengetahuan apa yang diperoleh, nilai sikap apa yang kalian peroleh, serta silakan berikan saran-saran terbaik kalian. Ya, silakan di subjek itu diisi nama kalian, di bawahnya baru isi dengan refleksinya. Ya, sambil kalian melakukan refleksi, Ibu sambil menilai ya pretest dan post-testnya. Oke, sudah masuk semua refleksinya ya. Sekarang Ibu minta ada yang menyampaikan refleksinya. Silakan Frozen, boleh menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini dari kamu. Silakan Frozen. Saya merasa senang dalam pembelajaran kali ini karena ada fisis yang dilakukan secara berkelompok dan bisa mengetahui dan berrumus dalam bentuk sehari-hari. Terima kasih Frozen. Kemudian Bintang. Silakan Bintang. Saran saya pembelajaran berikutnya jangan latihan soal seperti ini lagi karena seru dan menyenangkan. Terima kasih Nak atas semua refleksinya. Hari ini menurut Ibu juga kalian sangat bersemangat ya, refleksi dari Ibu kalian sangat bersemangat, diskusi kelompoknya aktif, mengerjakan tugasnya juga dengan sungguh-sungguh dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya juga lebih baik ya. Nah, untuk hasil post-test tadi, alhamdulillah ada peningkatan ya. Dari hasil pretest yang
Semula masih banyak yang belum tuntas nilainya, tapi pada saat post-test tadi hanya tinggal 2 orang yang remedial. Nah, untuk yang remedial, yang pertama Hanafi, yang kedua Syarif ya. Oke, untuk 2 orang yang masih di bawah KKM, berarti harus mengerjakan tugas remedial. Silakan nanti sampai rumah dibuka tugas remedialnya, ada di MS Team ya. Untuk tugas remedialnya kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman yang nilainya sudah tuntas. Jadi untuk teman-teman yang nilainya sudah tuntas, silakan boleh berbagi ilmu ke teman-temannya ya, untuk 2 orang tadi yang masih remedial. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum mengerti Bu, silakan kalian boleh bertanya ke Ibu. Ibu menginginkan kalian bisa memanfaatkan materi hari ini ya. Jadi materi yang sudah didapatkan kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya Nak ya. Dan harus bisa kalian amalkan ke orang lain, jadi bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Untuk yang kartu stiker, coba dihitung ada berapa stiker di kartu kemenangan kelompok kalian. Kelompok 1 ada berapa? Kelompok 1 ada 9 stiker, kelompok 2 ada 6, kelompok 3 5, kelompok 4 3. Oke, berarti untuk yang stiker terbanyak adalah kelompok 1 ya. Kelompok 1, kemudian disusul kelompok 2, disusul lagi kelompok 3. Oke, kelompok 4 belajar lagi ya, berarti ya. Nggak apa-apa, tetap semangat, sudah bagus kok dapat 3 stiker kan. Ibu ada hadiah untuk kalian yang 3 kelompok teratas ya. Jadi untuk yang kelompok terbaiknya, karena menurut Ibu, ini penilaian Ibu karena tadi aktif, terus skornya juga tertinggi, stikernya juga terbanyak, dan anggota kelompoknya ketika Ibu datangi juga diskusinya paling aktif gitu ya. Ada tambahan hadiah dari Ibu, tapi nanti sepulang sekolah ya. Miksu mau? Oke, miksu saja ya. Oke, berarti untuk 5 orang kelompok 1 nanti ada tambahan miksu. Ya, terima kasih ya untuk hari ini. Jangan lupa untuk materi berikutnya, silakan kalian baca dan pelajari dulu di rumah tentang materi bangun ruang sisi datar balok ya. Dipelajari sebelum minggu depan kita bertemu kembali pada saat Ibu menjelaskan, jadi kalian sudah paham. Ya, untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya. Kalian semua hebat. Terakhir kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, semoga pertemuan kali ini bisa membawa keberkahan untuk kita, bisa membawa manfaat, dan semoga pertemuan berikutnya bisa lebih baik lagi. Ya, untuk hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.